Waalaikumsalam Bu Fatma, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rina, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Fatma. Bu Fatma sendiri gimana? Alhamdulillah baik ya, kita harus tetap semangat lah. Apalagi di pagi ini. Betul, betul. Bu Rina, nih saya ingin banget membantu Bu Rina untuk mengembangkan kompetensi saat nanti coaching. Apa nih yang mau dikembangkan dari Bu Rina? Yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana cara membuat satu pertanyaan yang bisa menggali semua kemampuan dan kekuatan si coaching. Jadi sehingga dia mau menceritakan semua gitu apa yang menjadi permasalahannya. Itu Bu. Baik. Terus bagian mana nih yang menurut Bu Rina yang pengen banget saya amatin? Yaitu pada saat saya membuat atau pada saat saya memberikan semua pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching, mulai dari tujuan, kemudian dari identifikasi, melanjutkan ke rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Saya ingin Ibu melihat apakah pertanyaan yang sudah saya ajukan ini sudah betul atau tidak, apakah sudah bisa menggali semua kekuatan dan kemampuan si coach apa belum. Oh baik, nanti saya bantu untuk penilaian yang bagian di pengembangan Bu Rina. Nah sekarang apa harapan Bu Rina terhadap observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya ketika saya memberikan coaching atau kepada si coaching, kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada dia gitu ya. Si coaching mau memberikan menjawab semua pertanyaan dengan lepas ya, tanpa beban. Jadi tidak merasa ada halangan lah gitu dalam hatinya. Nah, kan untuk bisa gitu memancing si coaching menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu, baik sesuai dengan runtutannya itu kan perlu membutuhkan keahlian dalam membuat pertanyaan ya. Insya Allah nanti saya bantu untuk observasi saat Bu Rina coaching bagian coachingnya. Oke, nanti kita sama-sama kerjasama ya dalam coaching nanti. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Tina. Iya, Bu Fatma akan melakukan supervisi ya? Ya, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rina. Oh baik, berarti Bu Fatma sebagai coach, Bu Rina sebagai coachingnya. Iya, siap Ibu Tina. Baik Bu Fatma, apakah rubrik penilaian percakapan coachingnya sudah disiapkan? Sudah Bu Tina, sudah kami siapkan. Oh, alhamdulillah. Baik Bu Fatma, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fatma? Saya ingin mengembangkan alur kita Bu Tina. Karena dengan alur kita itu kami seorang coach akan mengetahui coachnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Bu Fatma, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Fatma? Saya ingin banget diobservasi saat kalimat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan kalimat pertanyaan berbobot itu saya ingin si coach ini bisa menemukan solusi, terus kemudian bisa menemukan solusi sendiri dan bisa merencanakan aksi nyatanya sesuai dengan solusi yang sudah diutarakan. Kemudian melakukan aksi nyata dan si coach bisa mempertanggungjawabkan untuk berkelanjutannya rencana tersebut. Baik Bu Fatma. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu Fatma? Nah, harapan saya si coach ini bisa bertanggung jawab dari rencana-rencana aksi yang sudah direncanakan. Baik Bu Fatma, terima kasih. Sama-sama Bu Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Rina. Ibu mohon maaf, boleh saya duduk Ibu? Boleh, Terima silakan. kasih. Ya, gimana Bu? Gimana nih kabarnya Bu Rina hari ini? Kok Alhamdulillah. kelihatannya ruam-ruamnya ini
kurang-kurang banyak senyum gitu. Alhamdulillah untuk ini sih baik, tapi memang betul Bu, saya memang sedang mumet gitu ya, pikiran saya memang sedang penuh gitu. Itu saja Bu. Oke. Nah, nih untuk hari ini nih, apa sih tujuannya Bu Rina menemui saya? Yaitu saya ingin berbagi atau ingin bertukar pikiran dengan Ibu Fatma gitu ya, karena saya ini kan mengalami kesulitan Ibu dalam membagi waktu gitu ya, seperti itu Bu Fatma. Membagi waktu nih. Nah, terus kira-kira nih saya bisa membantu kesulitan-kesulitannya Bu Rina di mananya ya? Baik, Ibu mungkin paham ya, saya ini kan di sini punya tugas mengajar. Selain itu juga saya memiliki tugas tambahan sebagai ketua program, dan saya juga aktif di dalam organisasi untuk LSP, dan saya sebagai admin di sana. Nah, kemudian juga saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa ini melaksanakan tugas dengan baik karena memang jadwalnya terlalu padat dan penuh gitu ya Bu. Jadi saya benar-benar bingung ini bagaimana, apa yang harus diprioritaskan gitu, seperti itu Bu Fatma. Nah, itu sekarang nih, apa saja sih kalau itu kan tadi hambatannya Bu Rina ya? Terus keinginannya Bu Rina sendiri itu loh dengan pertemuan ini. Ya, dengan pertemuan ini setidaknya saya ada teman untuk bercerita, kemudian beban saya juga berkurang gitu ya, dan saya mendapatkan solusi bagaimana cara membagi waktu, manajemen waktu yang baik, itu saja. Dari tadi yang sudah diungkapkan sama Bu Rina, kira-kira solusi dari Bu Rina sendiri yang pribadi? Mungkin ya itu Bu ya, yang harus saya buat adalah list. Jadi mungkin saya akan membuat itu daftar dari kegiatan apa saja yang memang memerlukan prioritas dan mana kira-kira kegiatan yang bisa saya tunda gitu. Jadi saya akan melakukan satu tugas yang memang batas waktu atau deadline-nya memang betul-betul dibutuhkan dengan segera, seperti itu Bu. Nah, itu tadi Bu Rina sudah mengungkapkan rencananya untuk membuat visa. Rencana itu akan dilaksanakan kapan ya Bu Rina? Segera sih Bu gitu ya. Jadi memang harus segera saya terapkan gitu ya untuk rencana tersebut, karena mengingat ini kegiatan saya memang padat, ditambah lagi dengan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini juga tugasnya setiap hari tidak berhenti, seperti itu Bu ya. Kalau dari Bu Rina sendiri, skala prioritas yang Bu Rina pengen banget yang didahulukan lah. Nah, yaitu membuat daftar ya, membuat daftar untuk tugas yang diprioritaskan atau pekerjaan yang memerlukan prioritas yang paling utama itu yang mana gitu. Dan kemudian ya saya sekiranya memilah mana pekerjaan yang bisa saya tunda gitu atau bisa nanti dikerjakan. Nah, sekarang untuk komitmen ke depan dari rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina, yaitu saya harus saya harus secara kontinu atau saya harus memiliki konsekuensi ya gitu, ataupun yang kedisiplinan yang tinggi terhadap komitmen tersebut. Jadi apapun yang terjadi tetap saya harus melaksanakan apa yang sudah saya tuliskan gitu. Tadi Bu Rina sudah sampaikan dari awal keluhannya, problem solvingnya, kemudian Bu Rina sendiri sudah menemukan solusinya. Dan Bu Rina juga sudah nanti itu ke depan sudah berkomitmen dengan apa yang sudah ingin direncanakan. Nah, sekarang setelah Bu Rina bercerita ini, bagaimana perasaan Bu Rina? Alhamdulillah Bu, setidaknya saya ada teman untuk berbagi dan beban saya pun berkurang. Tadinya yang kepala memang mumet, ada teman cerita, setidaknya ada yang mau mendengarkan ya.
alhamdulillah senang ya. Lepas bagian beban saya. Iya. Alhamdulillah dengan pertemuan ini bisa mengurangi bebannya Bu Rina. Adakah yang mau disampaikan lagi Bu Rina? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Nanti kalau memang ada masalah, boleh kita sering sama-sama sharing, ya kan? Namanya sama-sama sharing itu kita akan menemukan solusi, rencana aksi, terus kita bisa berkomitmen dengan rencana aksi tersebut. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan ini bisa kita akhiri. Baik Ibu. Kalau begitu mungkin saya pamit ya Bu ya. Saya harus melanjutkan pekerjaan berikutnya. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Fatma gitu. Kita mungkin bertemu di lain waktu. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Tina. Baik. Bu Fatma tadi sudah melakukan praktek coaching ya? Iya. Dengan Bu Rina sebagai coachingnya ya Bu? Iya. Baik, menurut Bu Fatma apa yang sudah dilakukan Bu Fatma pada saat coaching tadi? Kalau menurut saya sih saya masih kurang lah Bu ya, di kalimat pertanyaan tematik gitu kan, sehingga si coach ini merasa kesulitan untuk menemukan solusi gitu. Dan mungkin saya pribadi sih mau memperbaiki saat coaching selanjutnya. Ya. Kenapa Bu Fatma menilai seperti itu? Ya karena ada beberapa kalimat-kalimat tematik tersebut saya pertanyakan sampai 2 kali gitu. Jadi saya merasa kayaknya wah ini ada yang salah nih saat saya coaching tadi gitu. Baik Bu Fatma. Bu Fatma, boleh saya menyampaikan hasil catatan observasi saya pada saat Bu Fatma melakukan coaching? Boleh Bu Tina. Baik, jadi Bu Fatma pada saat Bu Fatma melakukan coaching tadi, saya menilai bahwa apa yang dilakukan Bu Fatma sudah baik karena Bu Fatma sudah melaksanakan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi masalah, rancangan aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Cuma memang tadi betul yang disampaikan Bu Fatma bahwa pada pertanyaan berbobot masih belum bisa menggali potensi si coach untuk lebih dioptimalkan lagi gitu Bu Fatma. Kemudian Bu Fatma, apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fatma kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti saat coaching berikutnya adalah belajar untuk mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik agar saat coaching berikutnya saya bisa menggali coachnya dengan baik sehingga coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, dari apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada area tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan sering-sering nonton YouTube, terus saya searching kalimat-kalimat tematik yang bagus, yang berbobot sehingga bisa mendukung saya di coaching berikutnya. Oh baik Bu Fatma. Ya Bu Fatma, saya rasa cukup untuk pengamatan coaching yang sudah Bu Fatma lakukan. Nanti untuk hasil pengamatan akan saya rekap dulu, kemudian saya akan masukkan ke dalam form supervisi akademik. Terima kasih Bu Fatma. Sama-sama Bu Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rina tadi performanya saat coaching? Alhamdulillah Bu, kalau semuanya sih berjalan dengan baik. Cuman saya merasa ini dalam pertanyaan membobot ya. Iya. Dalam pertanyaan membobot ini saya kurang memberikan pertanyaan yang bisa menggali itu Bu. Menggali kekuatan si coach dia biar semua apa sih yang coach rasakan itu keluar semua gitu. Seperti itu Bu. Terus kalau kompetensi yang menurutnya Bu Rina sendiri yang masih perlu diperbaiki yang bagian mana Bu? Itu membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti harus Ya, terus berlatih betul, nih ya. betul. Memang kalau untuk kalimat berbobot itu harus sering Bu, harus sering Ya. digunakan. Nanti lama-lama terbiasa kita juga akan mengalir gitu. Terus tadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu? Boleh Bu, silakan. Nah, kalau menurut saya Bu Rina sudah melakukan yang baik tadi.
alur ceritanya juga dapat, dari pertama tujuan, identifikasi persoalan juga dapat, terus rencana aksi, terus tanggung jawab saat menggali si coach tadi, menurut saya itu udah bagus gitu. Nah sekarang bagaimana komen Bu Rina atas observasi saya? Alhamdulillah Bu, gitu ya. Jadi apa yang Ibu ini kan ternyata alur-alur sudah terlaksanakan dengan baik. Hanya saya saja merasa memang masih ada kekurangan di dalam membacakan Ibu. Ya. Untuk rencana selanjutnya nih, misalnya mau coaching lagi, yang diperbaiki Bu Rina apa ya? Itu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya harus memikirkan pertanyaan yang kira-kira apa sih yang bisa menggali si coach untuk bercerita lebih lanjut lagi. Baik, tadi saya sudah observasi, saya juga sudah menyampaikan pendapat saya. Kalau menurut saya pendapat saya sudah bagus, nanti mungkin akan sering-sering latihan, karena seorang coach itu kan tidak 1-2 kali kasus ya Ibu ya. Malah semakin sering kita melakukan banyak kasus, itu semakin kita menemukan kalimat-kalimat berbobot, kalimat-kalimat pemantik yang bisa kita bisa menggali masalah-masalah si coaching. Untuk selanjutnya dan kedepannya saya berharap untuk Bu Rina menjadi coach itu yang tadi mempersiapkan untuk memberikan kalimat-kalimat berbobot. Amin Ibu. Ya, saya akan banyak berlatih, kemudian banyak membaca referensi dan membuka video-video tentang coaching ya Bu ya. Itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tadi coaching udah bagus. Kita akan bertemu kembali Baik, ya, ya. di waktu dan momen yang Baik. berbeda. Baik. Terima kasih Bu sudah hadir untuk observasinya ya. Mudah-mudahan selalu Allah jaga kesehatan kita.